Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas apa ya? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita telah belajar mengenai sumber pembelajaran IPS di kelas awal. Kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan media pembelajaran IPS dan diharapkan setelah menyimak topik kali ini dapat merancang pengembangan media pembelajaran IPS di kelas awal, juga dapat mensimulasikan pengembangan media pembelajaran IPS di kelas awal. Bagaimana, sudah siap? Yuk langsung saja kita simak pembahasannya. Pada pengembangan media pembelajaran IPS SD di kelas awal, terdapat beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu definisi media pembelajaran, jenis media pembelajaran IPS, kriteria pemilihan media pembelajaran IPS, pengembangan media pembelajaran IPS, serta penggunaan media pembelajaran IPS. Adapun indikatornya telah kita bahas di awal, berikutnya yaitu mengenai definisi media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat atau benda yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga materi pelajaran dapat tersampaikan dan diterima oleh peserta didik secara utuh dan mendalam atau tidak verbalis. Berdasarkan penelitian British Audio Visual Association, terdapat persentase penerimaan informasi melalui indera, yaitu 75% informasi diperoleh melalui indera penglihatan atau visual, 13% informasi diperoleh melalui indera pendengaran atau auditori, 6% informasi diperoleh melalui indera sentuhan dan perabaan, dan 6% informasi diperoleh melalui indera penciuman. Nah, adapun jenis-jenis media pembelajaran, jika dilihat dari sifatnya, yaitu dapat berupa media auditif, media visual, dan media audiovisual. Jika dilihat dari kemampuan jangkauannya, yaitu dapat berupa daya liput luas dan serentak, seperti televisi, dan ada juga daya liput terbatas oleh ruang dan waktu seperti film atau video. Jika dilihat dari teknik pemakaiannya, yaitu jika diproyeksikan, seperti misalnya film, dan adapun media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, dan lain sebagainya. Nah, apa saja kriteria dalam memilih media pembelajaran? Yang pertama, media yang digunakan dalam pembelajaran IPS harus dapat mencapai tujuan pelajaran secara efektif. Lalu, media yang digunakan dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis bagi siswa. Yang ketiga, media yang digunakan dapat melayani kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Berikutnya, media yang digunakan tidak karena alat itu luar biasa atau canggih, melainkan kebermaknaannya dalam proses pembelajaran. Berikutnya, bahwa media yang digunakan benar-benar dapat dioperasikan oleh guru, dan media yang digunakan hendaklah mudah untuk diperoleh serta murah harganya, setidaknya sesuai dengan kemampuan sekolah untuk mengadakannya. Adapun pengembangan media pembelajaran dalam bentuk asli, misalnya ada atlas dalam bentuk skala yang kecil, atau misalnya sebuah pulau atau benua, bentuk pengembangannya atau modifikasinya bisa berupa peta dalam skala yang lebih besar atau disesuaikan dengan semestinya. Yang kedua, misalnya suasana, situasi, masyarakat pada peristiwa tertentu, misalnya pada masa proklamasi dan yang lainnya, maka bentuk pengembangan atau modifikasinya itu dapat berupa maket atau gambaran dalam ukuran yang agak besar. Yang ketiga yaitu jenis-jenis atau macam-macam fauna dan flora yang ada di Indonesia. Bentuk pengembangan atau modifikasinya yaitu bisa dengan pergi ke kebun binatang atau menggunakan video mengenai fauna dan flora yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat, bentuk aslinya misalnya bumi secara global atau dunia ini, maka bentuk pengembangan atau modifikasinya dapat berupa global. Begitupun seterusnya. Dalam penggunaan media pembelajaran, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu waktu. Kapan waktu yang tepat dalam menggunakan media? Apakah di awal pembelajaran, pada pertengahan pembelajaran, atau di akhir pembelajaran? Lalu yang kedua adalah caranya. Apakah guru memahami cara menggunakan media tersebut? Kedua hal tersebut sangat penting diperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran.
Nah, kesimpulannya bahwa jenis-jenis media dapat digolongkan menjadi beberapa golongan berdasarkan sifatnya, kemampuan jangkauannya, serta cara atau teknik pemakaiannya. Namun, perlu diperhatikan beberapa kriteria dalam memilih media pembelajaran sehingga diharapkan akan lebih memudahkan untuk pengembangan media nantinya. Aristoteles mengatakan, mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai pengembangan media pembelajaran IPS di kelas awal. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.